Halo, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga semua kabarnya baik ya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang seru. Apa ya kira-kira? Yuk sama-sama kita cari tahu dalam video materi pembelajaran hari ini. Dalam materi hari ini kita akan belajar tentang musim di Indonesia. Apa itu musim? Musim merupakan peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Umumnya satu tahun terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Mari kita mengingat kembali. Pasti kalian tidak asing lagi dengan istilah musim ini. Karena di dalam film kartun yang biasa kita tonton, di sana seringkali kita menemukan macam-macam musim di dalamnya. Contohnya, musim dingin atau musim salju, musim semi, musim panas, dan banyak lagi. Lalu bagaimana dengan musim di Indonesia? Bukankah di tempat kita tidak ada musim dingin ataupun musim gugur? Kenapa bisa begitu ya? Perlu kamu ketahui, Indonesia letaknya berada tepat di garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terdapat 13 negara yang terletak di garis khatulistiwa. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Karena berada tepat di garis khatulistiwa ini, Indonesia jadi memiliki iklim tropis. Dan karena iklim tropis, Indonesia jadi hanya dapat merasakan 2 musim, yaitu musim kemarau yang terjadi di bulan April hingga September, dan musim hujan yang terjadi di bulan Oktober sampai Maret. Kita pastinya bersyukur ya karena Tuhan telah menyediakan 2 musim yang sangat istimewa bagi kita Indonesia. Lalu apa pengertian kedua musim ini? Musim kemarau atau yang sering disebut sebagai musim panas merupakan suatu kondisi di mana di berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan kekurangan air akibat tidak turunnya hujan. Hal tersebut terjadi karena adanya gerakan angin muson timur yang melewati Indonesia. Angin muson timur itu bertiup dari Australia menuju Asia pada bulan April hingga Oktober. Hal tersebut terjadi karena tekanan udara di benua Australia lebih tinggi dibandingkan benua Asia. Angin ini hanya sedikit membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Sekarang mari kita lihat dampak positif dari musim kemarau. Yang pertama, manusia dapat melakukan kegiatan seperti bercocok tanam, seperti palawijaya dan lain-lainnya. Yang kedua, manusia dapat beraktivitas dengan lancar. Yang ketiga, dapat menjemur padi, batu bata, dan lain-lainnya. Setelah melihat dampak positif, mari kita lihat dampak negatif dari musim kemarau. Yang pertama, terjadi kekeringan air. Yang kedua, hutan mengalami kebakaran. Yang ketiga, hari terasa lebih gersang atau terasa lebih panas dari hari-hari biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada pengertian musim hujan. Apa sih musim hujan? Musim hujan adalah
Musim dengan ciri-ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan rata-rata curah hujan dalam waktu tertentu secara tetap. Oke, kita akan masuk kepada penyebab musim hujan. Penyebab musim hujan adalah angin muson barat yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober hingga bulan April. Ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi dibandingkan benua Australia. Kemudian, dampak positif dari musim hujan. Ada beberapa dampak positif dari musim hujan. Yang pertama adalah dapat bercocok tanam. Yang kedua, suasana menjadi sejuk. Yang ketiga, pohon menampung banyak air. Dan yang keempat, sangat membantu di bidang pertanian. Nah, selain dampak positif, ada juga loh dampak negatifnya. Apa sih dampak negatif dari musim hujan? Yang pertama, terjadinya hujan deras terus-menerus mengakibatkan air naik hingga di atas jembatan, lalu lintas masyarakat menyebabkan banjir. Yang kedua, mengakibatkan adanya longsor. Dan yang ketiga, mengakibatkan banyak orang terkena penyakit seperti muntaber, bronkitis, dan lain-lain. Oke, setelah kita melakukan pembahasan mengenai musim hujan, ayo nih kita jawab soal. Latihan soal yang pertama, apakah musim dingin juga termasuk salah satu musim di Indonesia? Latihan soal yang kedua, mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini dapat menambah pengetahuanmu tentang musim di Indonesia. Terus semangat belajar ya, sampai jumpa.